Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Desti Miabalo. Saya dari kampus di Lindo Kupang dengan program studi Sistem Informasi Strata 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa bisnis online. Dan di dalam bisnis online tersebut ada tentang yang pertama dropship, yang kedua reseller, yang ketiga online shop, yang keempat marketplace, dan yang kelima e-commerce. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ulasan-ulasan tentang yang tadi saya bicarakan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, yang pertama ada dropship. Di sini ada gambar tentang dropship. Nah, dropship itu adalah suatu cara pemasaran produk di mana penjual atau pengecer tidak perlu membeli dan menyimpan barang yang dipasarkan. Dan ketika penjual menerima order, penjual akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke supplier atau produsen. Ada pendapat lain mengatakan bahwa arti dropship adalah suatu metode pemasaran online di mana penjual tidak perlu melakukan kegiatan stok dan pengiriman barang ke pembeli karena kegiatan tersebut dilakukan oleh supplier atau produsen. Banyak yang menganggap model sistem dropship sama dengan reseller, padahal keduanya berbeda. Kalau reseller harus membeli barang terlebih dahulu dari supplier dan menyimpan stok barang sebelum dipasarkan. Nah, pada sistem dropship tersebut, pelaku bisnisnya atau dropshipper hanya bertugas sebagai tenaga pemasaran dan melayani pembeli dalam hal berkomunikasi. Dropshipper tidak perlu membeli barang, tidak perlu melakukan stok, tidak perlu melakukan packing dan pengiriman barang. Semuanya proses tersebut dilakukan oleh supplier. Ada arti dropship dan cara kerjanya. Sejak teknologi internet semakin berkembang di Indonesia, bisnis dropship juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Semua orang bisa berperan sebagai penjual atau pengecer dan bekerja sama dengan supplier produk yang banyak dicari oleh melalui internet. Sebenarnya cara kerja dropship ini cukup sederhana. Tadi kalian sudah perhatikan ada skemanya. Cara kerja dropship yaitu penjual atau pengecer memasarkan suatu produk melalui internet, baik itu melalui website, marketplace, media sosial, dan media e-commerce lainnya. Ada banyak. Pembeli yang tertarik dengan produk tersebut menghubungi penjual dan melakukan order barang ke penjual. Customer melakukan pembayaran kepada penjual. Metode pembayaran bisa melalui transfer bank, bisa melalui internet banking, bisa melalui SMS banking, PayPal, dan lain sebagainya. Ada banyak metode pembayaran yang bisa kalian lihat. Penjual mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang dijualnya. Lalu penjual melakukan order barang ke supplier dan membayar harga sesuai yang ditetapkan oleh supplier. Selain itu, penjual juga harus mengirimkan informasi ke customer untuk keperluan pengiriman barang. Supplier melakukan packing barang dan mempersiapkannya sesuai dengan pesanan. Pada bagian packing, nama pengirimnya menggunakan nama penjual, bukan nama supplier. Barang dikirim ke customer oleh supplier dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Misalnya ada JNE, ada Tiki, ada Pos Indonesia, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa proses kerja penjual berhenti setelah mengirimkan pesanan, pembayaran, dan detail customer ke supplier. Namun,
Pada kenyataannya, proses tersebut tidak berhenti sampai di sana karena biasanya customer akan selalu menghubungi penjual bila ada keluhan atau menanyakan status pengiriman barang. Adapun kelebihan dan kekurangan bisnis dari dropship. Setiap model dan sistem pemasaran pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengacu pada arti dropship atas, adapun beberapa kelebihan dan kekurangan bisnis, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan bisnis dropship. Kelebihannya yaitu ada modalnya kecil. Untuk memulai bisnis dropship, ternyata modalnya sangat kecil, bahkan nyaris tanpa modal. Alasannya, kita tidak perlu membeli barang terlebih dahulu, dan tidak perlu lahan atau gudang untuk menyimpan barang yang dijual. Cenderung mudah dijalankan. Usaha dropship cenderung mudah dikerjakan oleh siapa saja karena prosesnya sederhana dan singkat. Bagian tersulitnya adalah yaitu menemukan supplier terbaik dan proses pemasaran produk di internet. Ada yang kedua, biaya operasionalnya yang kecil. Biaya operasional bisnis dropshipping secara online termasuk sangat kecil karena tidak perlu menyewa toko fisik. Namun, tentu saja biaya internet, listrik, pengeluaran lain harus diperhitungkan. Resiko kecilnya yaitu pada sistem dropship, ketika barang rusak atau tidak terjual, maka si penjual tidak akan kehilangan apapun. Nah, itulah sebabnya mengapa bisnis ini risikonya sangat kecil. Kerjanya fleksibel. Pada dropship online, si penjual dapat menjalankan usahanya dari mana saja dan kapan saja. Namun, tentu saja penjual harus memiliki perangkat laptop atau smartphone dan juga koneksi internet yang stabil. Adapun kekurangan bisnis dropship. Yang pertama ada persaingan ketat. Nah, persaingan ketat ini karena dianggap bisnis yang mudah dan murah. Banyak orang yang juga menjalankan bisnis yang sama, bahkan menjual barang yang sama. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin besar, khususnya untuk cerut tertentu. Keuntungannya relatif kecil. Persaingan yang ketat antara penjual membuat sebagian orang menurunkan harga. Dengan adanya persaingan harga tersebut, maka keuntungan dari setiap item yang dijual menjadi lebih kecil. Sulit mengelola stok barang. Ini sering terjadi bila pemilihan produknya masif, sehingga sulit mengetahui stok barang yang masih tersedia di supplier. Pada akhirnya, akan membuat penjual sulit mengembangkan usahanya. Kompleksitas pengiriman. Ketika menjual memasarkan produk dari beberapa supplier, hal tersebut akan menyebabkan membengkak biaya pengirimannya. Misalnya, customer memesan 4 barang yang masing-masing disediakan oleh 3 supplier berbeda. Maka, biaya pengirimannya tidak bisa disatukan dan akan menjadi lebih mahal. Menerima komplain, penjual merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan customer. Tidak peduli bila kesalahan dilakukan oleh supplier atau jasa pengiriman barang. Yang akan menerima komplain adalah si penjual. Kontrol merek rendah. Penjual tidak dapat menggunakan kemasan khusus atau menyertakan produk gratis. Misalnya stiker promosi pada barang yang dibeli customer karena proses packing dan pengiriman dilakukan oleh supplier. Nah, ini penjelasan tentang dropship. Nah, pasti kalian ingin tahu bagaimana dropshipper bekerja. Saya memberi contoh. Katakanlah, kamu membeli item dari dropshipper dengan harga 150. Kamu akan menjual barang dengan harga yang ditentukan. Misalkan,
kita membeli 400.000 ditambah dengan 150.000 untuk biaya pengirimannya. Setelah kamu mengumpulkan pembayaran 550.000 dari pelanggan dan alamat pos mereka, maka kamu akan meneruskan 150.000 ditambah ongkos kirim ke dropshipper, yaitu dengan harga 150.000. Dan kamu mengambil 250.000 sebagai keuntungan. Tidak pernah membeli produk karena dropshipper akan mengirim barang tersebut ke pelanggannya langsung. Jenis ini sangat bermanfaat bagi kamu. Kamu sebagai agen dropshipping memiliki cara untuk mendapatkan uang cadangan. Tidak memiliki modal, overhead tidak, biaya kemasannya juga tidak. Tapi dapat menciptakan hubungan sangat baik dengan pemasok. Ini adalah beberapa ulasan mengenai dropshipper. Oke, yang kedua ada tentang bisnis online reseller. Gambarnya ada di sini. Kalian bisa lihat kan? Nah, saya akan menjelaskan tentang reseller. Reseller adalah sebuah kata yang terdapat dalam bahasa Inggris. Ada kata re dan dapat diartikan sebagai kembali, dan kata seller dapat berarti sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, reseller kurang lebih artinya ialah penjual kembali. Dan arti kata yang tersebut di atas sudah nampak jelas mengenai makna atau definisi dari reseller yang sebenarnya. Reseller ialah sebuah kelompok perusahaan atau individu, atau bisa juga dikatakan perorangan, yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Nah, adapun cara kerja atau sistem kerja reseller, yaitu seorang reseller membeli barang dari mana saja. Bisa dari pihak produsen, supplier, distributor, agen, toko grosir, dan reseller lainnya ada banyak. Kemudian, seorang reseller menstok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang dibeli oleh reseller tadi. Dengan demikian, menjadi seorang reseller sedikit banyak harus memiliki modal untuk membeli dan menyetok barang yang akan ia jual kembali. Karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu memberi barang, entah itu membeli langsung dari daerahnya sendiri atau maupun membeli di berbagai toko online yang ada di internet. Nah, kemudian seorang reseller membuat sebuah toko online baru maupun mempromosikan barang tadi melalui berbagai situs, blog, dan sosial media. Dan mulai menjual barang yang dibelinya tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang pertama ia membeli. Ada syarat menjadi seorang reseller, yaitu untuk menjadi seorang reseller tentunya kalian harus memiliki modal yang besar, memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli dan menyetok persediaan barang yang akan kalian jual kembali. Saling membutuhkan uang tentunya, kalian harus ahli dalam memasarkan produk dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai supplier. Supplier tersebut tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan kalian jual kembali. Apalagi jika kalian menjadi seorang reseller di dunia maya, maka kalian juga sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik utama ngeblog, berdagang di toko online, promosi di sosial media, dan segala jenis penggunaan media online lainnya. Hal tersebut dilakukan guna melancarkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang kalian lakukan di internet. Jadi, pada intinya untuk menjadi seorang reseller yang kalian butuhkan adalah yang pertama, niat. Nah, niat ini modal uang pengetahuan seputar dunia jual beli dan lain-lain.
Ada koneksi hubungan sosial, misalnya koneksi dengan supplier, relasi teman, dan lain-lain. Begitu juga dengan koneksi internet. Nah, kalian harus banyak berteman. Yang kedua ada teknik pemasaran. Ada contoh kegiatan reseller. Contoh kegiatan reseller sangatlah mudah. Misalkan kalian memberi barang di sekitar daerah tempat tinggal kalian, maupun membeli barang atau produk secara online. Sebut saja seperti kosmetik, mainan, aksesoris, tas, makanan, minuman instan, atau berbagai jenis pakaian seperti ada baju anak-anak, jersey, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya guys. Asalkan barang atau produk tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian, kalian menjual ulang barang tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Baik itu menjual langsung di dunia nyata maupun menjualnya secara online. Maka itulah apa yang disebut sebagai reseller. Ada keuntungan menjadi reseller. Keuntungan dari perdagangan reseller, dari selisih harga jual dan harga beli yang kalian lakukan dalam perdagangan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan barang atau produk yang kalian jual kembali. Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kerugian menjadi reseller sama saja seperti aktivitas perdagangan lainnya. Bisa karena tidak lakunya barang, bisa juga karena menurunnya kualitas barang, rusaknya barang atau produk, dan berbagai faktor lainnya. Tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara mental, fisik maupun materi bagi seorang penjual atau reseller. Untuk menjadi seorang reseller tidak mungkin jika kalian tidak menggunakan modal atau tanpa modal sepeser pun atau dikatakan gratis. Semua reseller sedikit banyak pasti membutuhkan uang untuk membeli dan menyetok barang yang akan dijual kembali. Dan tentunya seperti aspek perdagangan yang lainnya, setiap kegiatan atau aktivitas jual beli pasti mengakibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Nah, hal ini tentunya berlaku juga di dalam kegiatan reseller tersebut. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia reseller, banyak-banyaklah untuk mencari wawasan dan ilmu pengetahuan seputar perdagangan. Apalagi bila kalian mau aktif dan menjadi reseller online shop dan lain sebagainya. Maka ilmu seputar internet dan dunia maya juga sedikit banyak kalian harus kuasai ya. Agar kedepannya kalian tidak merugi karena tertipu atau dibohongi oleh berbagai scammer yang bertebaran di internet. Reseller juga merupakan orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. Ada customer. Customer itu yaitu orang yang membeli produk dari distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapat sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. Nah, keuntungan menjadi reseller yaitu dapat menjual barang secara lebih leluasa. Hal ini karena reseller memiliki stok barang sendiri sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada supplier. Dengan begitu, reseller juga dapat menjawab pertanyaan konsumen dengan lebih cepat mengenai stok barang yang tersedia. Dapat lebih profesional dalam melakukan pelayanan. Dengan memiliki stok barang sendiri, maka supplier dapat menjelaskan dengan lebih detail mengenai kondisi, stok, harga barang, serta barang yang ready atau tidak, dapat memperoleh keuntungan lebih besarnya. Biasanya, reseller akan mendapat potongan harga lebih besar dibandingkan dengan dropshipper. Hal ini karena reseller dituntut untuk membeli barang sesuai yang disepakati oleh supplier. Nah, ada tipsnya menjadi reseller sukses untuk pemula. Ketika Anda bergabung dengan sistem reseller yang perlu diperhatikan yaitu
Karena Anda pemula, maka pertama yang harus dipelajari adalah kenali produk itu. Bandingkan dengan produk-produk yang lainnya yang serupa. Sudah berapa banyak iklan yang dilakukan oleh perusahaan atau reseller lainnya? Kata kunci yang sudah bertebaran di Google atau mesin pencari. Beberapa persen komisi yang Anda dapatkan. Fasilitas apa yang diberikan pada saat Anda jika bergabung? Untuk mengenali itu, produk rame, baru atau terkenal, Anda bisa mengecek Pagarang atau Alexa Rank, analisa dengan Google berapa orang yang mencari dengan kata kunci produk itu. Perhatikan sistem layanan yang diberikan, berapa jam online supportnya, dan amati bagaimana respon pasar terhadap produk tersebut. Nah, ada problem atau masalah yang sering timbul jika Anda yaitu sebagai reseller pemula. Yaitu ada kalah bersaing, kalah start, kalah strategi, kalah pengalaman dengan pemilik produk atau reseller yang lebih dulu, tidak paham terhadap produk knowledge, pengetahuan tentang produk tersebut, tidak paham tentang internet marketing, tidak paham tentang teknik SEO atau menentangkan traffic, kurang tahu apakah produk itu dicari pasar, banyak pesaingnya atau sudah jenuh. Tidak bisa membuat blog atau website bisnis. Tidak mengetahui cara beriklan yang benar, pemilihan kata, lokasi iklan, tidak bisa bersaing dengan iklan orang perusahaan atau pesaing yang lebih dulu sukses. Nah, ada solusi agar Anda bisa menang dalam persaingan jika masih pemula. Sekali lagi pelajari tentang produk, kelebihan, dan kekurangannya. Buat website sendiri, bukan replikatornya. Nah, itu ada tentang ulasan tentang reseller. Nah, yang ketiga ada online shop. Nah, online shop ini atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana ada antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik atau kontak langsung, yang dimana barang yang diperjualbelikan atau ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya, pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Nah, setelah proses pembayaran yang diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. Nah, ada pengoperasian online shop. Dalam online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian online shop, yaitu yang pertama, pengertian supplier. Nah, supplier sendiri ini adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk tertentu. Yang kedua, ada tentang pengertian reseller. Nah, reseller ini adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier, di mana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier. Nah, yang ketiga ada pengertian dropshipper. Dropshipper tidak melakukan stok barang. Mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Nah, ada beberapa keuntungan dropshipper, yaitu dropshipper mendapat untung atau fee to tip, uang, atau jasanya memasarkan barang milik, tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini. Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang. Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.
Nah, ada salah satu faktor penting dalam pengoperasian online shop, yaitu faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual dan memiliki penjualan retail terbanyak, yaitu London 6-23 dalam Prasetyo. Nah, ada barang kebutuhan sehari-hari. Barang kebutuhan sehari-harinya itu ada pakaian, ada barang elektronik, ada kebutuhan kantor, ada aksesoris, buku, CD, VCD, peralatan rumah tangga, produk handmade, makanan, produk dan kesehatan, perhiasan, alat olahraga, dan masih banyak lainnya. Nah, sedangkan di Indonesia, riset yang dilakukan Veritrans dan Daily Social juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia. Berikut daftar produknya yang paling populer. Nah, yang paling populer ini ada fashion. Nah, kan banyak orang muda paling menyukai fashion. Ada yang kedua, travel booking. Mereka bisa men-travel kemanapun mereka mau. Ada musik, video game, ada elektronik, ada buku. Nah, ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu yang pertama, transfer bank. Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sebuah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua, ada jasa pengiriman uang secara online. Maksudnya adalah jasa pengiriman uang yang penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini, pengiriman uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati. Nah, yang ketiga ada rekening bersama. Rekber atau rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Nah, yang keempat ini ada COD, Cash on Delivery. Nah, yang dimaksud dengan COD ini adalah kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan. COD ini yang dengan kata lain bayar di tempat. Nah, pada umumnya transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Daily Social yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce. Transaksi melalui internet selain memiliki kelebihan, memudahkan para konsumen untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Ternyata juga mempunyai kekurangan di mana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi via internet. Tetapi, keberadaan brand dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka, para konsumen bersedia membayar dengan harga lebih untuk barang atau produk yang sama. Nah, untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka owner online shop harus melakukan. Yang pertama ada info produk. Nah, info produk ini harus perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan cukup rinci. Karena calon konsumen tidak bisa langsung memegang dan melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Informasi ini mencakup foto, produk, pilihan warna, dan lain sebagainya. Dengan ada bisa menggunakan foto, ada info ukuran produk, info bahannya, info pengecekan jumlah barang yang tersedia. Nah, yang kedua ada harga yang kompetitif. Konsumen online shop biasanya akan lebih mudah membandingkan harga di suatu online shop dengan online shop yang lain atau toko offline. Nah, yang ketiga ada jasa pengiriman. Nah, jasa pengiriman atau jasa ekspedisi ini seperti Tiki, JNE, Pos Indonesia
termasuk beberapa jasa pengiriman barang yang direkomendasikan. Karena calon pembeli dapat mengecek sendiri ongkir atau ongkos kirim, cek keberadaan barang sampai di mana dengan menggunakan nomor pengiriman dan estimasi sampai barang ke konsumen lewat website yang disediakan oleh ekspedisi. Yang keempat, ada membuat jasa kurir sendiri. Alternatif lain adalah membuat jasa kurir sendiri untuk melayani pengiriman lokal. Misalnya hanya ada di kota Jabodetabek saja. Nah, yang kelima ada pembayaran. Nah, untuk pembayaran bisa ada beberapa alternatif. Umumnya akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan pembayaran. Ada yang keenam, pengemasan. Nah, pengemasan atau packaging adalah salah satu ujung tombak pemasaran, bukan sekedar bungkus pelindung, tetapi bagian dari pendekatan terhadap konsumen. Aspek terpenting dalam desain packaging adalah label. Nah, label itu adalah identitas produk. Yang dimuat di label bisa berupa logo atau tulisan. Nah, yang kedua ada tag. Tag dipakai untuk aksesoris merek suatu produk yang memuat harga, kode, identitas produk, dan kontak person produsen. Yang ketiga adalah kemasan. Kemasan ini adalah pemanis dari produk. Dapat dibuat dari plastik, kardus, atau kain. Lebih baik lagi jika dalam kemasan ini terdapat identitas produk. Kemasan bukan hanya sekedar bonus pembungkus untuk produk yang dibeli, tetapi sebagai pengingat di benak konsumen sehingga memungkinkan konsumen akan membeli lagi barang diproduksi kita. Nah, yang ketujuh ada customer service. Nah, customer service harus siap dihubungi kapan saja oleh konsumen. Karena belanja online tergolong hal yang baru di Indonesia. Jadi jika barang yang dipesan belum diterima dari estimasi hari yang dijanjikan oleh ekspedisi, maka customer service lah yang akan dihubungi pertama kali oleh konsumen. Nah, yang kedelapan ada keterangan update dari pemesanan sampai pengiriman. Yang kesembilan ada insentif untuk konsumen. Misalnya, untuk konsumen yang sering melakukan pembelian secara online di suatu online shop, maka konsumen tersebut akan mendapatkan potongan harga untuk pembelian selanjutnya. Nah, yang ke-10 ada toko online. Toko online yang bagus adalah yang memiliki sistem aplikasi dan sistem pelayanan yang baik. Owner harus memperhatikan sumber pendanaan per bulannya. Nah, itu ada penjelasan sekilas tentang online shop. Yang keempat itu ada marketplace. Nah, marketplace ini adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah department store online. Ada jenis-jenis marketplace. Nah, pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsiasi. Nah, yang pertama ada marketplace murni. Ada kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsiasi. Nah, penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan oleh marketplace itu. Contoh marketplace Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevania,
belanja, Blibli, ada Shopee, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee. Shopee itu berasal dari Singapura. Nah, yang kedua adalah Lazada. Lazada juga berasal dari Singapura. Ada JD.ID, itu dari Tiongkok. Amazon yaitu dari Amerika Serikat, dan Rakuten yaitu dari Jepang. Nah, yang kedua ada marketplace konsiasi. Jenis kerjasama yang kedua adalah konsiasi atau istilah mudanya adalah titip barang, just tip. Jika penjual melakukan kerjasama konsiasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Nah, ada salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsiasi, yaitu adalah Zalora. Contoh marketplace yang lain yang menggunakan kerjasama ini adalah dari BNK. Itu ada fashion di dalamnya juga. Nah, pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga ke fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga, karena alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. Perbedaan mendasar terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan kerjasama konsiasi, semua alur transaksi langsung ditangani situs marketplace. Nah, yang kelima ada 5 contoh marketplace terbesar di Indonesia. Persaingan marketplace Indonesia pastinya semakin ketat. Ada pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen Indonesia. 5 besar marketplace di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam. Yang pertama ada Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Nah, yang kedua ada Bukalapak. Nah, di posisi kedua adalah Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Saki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256 orang pengunjung per bulan pada awal tahun 2019. Yang ketiga ada Shopee. Nah, pasti ini kalian sudah sangat familiar dengan Shopee. Nah, Shopee ini adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Wow. Nah, kunjungan bulanan Shopee menjadi sekitar 74.995 orang. Marketplace yang berada di bawah Shia Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink. Nah, yang keempat adalah Lazada. Nah, Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace yang lainnya. Awal tahun 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya, pada tahun 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044 orang per bulan. Nah, yang kelima ada Blibli. Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum.
Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597 orang per bulan. Nah, apa beda marketplace dengan online shop sih? Nah, marketplace adalah, mungkin ada juga yang sering mendengar istilah online shop atau toko online. Apakah marketplace dan online shop adalah dua hal yang sama? Nah, jawabannya adalah bukan. Marketplace dan online shop adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Nah, di sisi lain online shop atau online memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli. Jadi tidak ada perantara sama sekali. Nah, marketplace itu adalah dia sebagai perantara, sedangkan online shop itu tidak ada perantara sama sekali. Berjualan melalui online shop atau toko online menuntut Anda untuk lebih mandiri. Anda perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui medsos atau media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen. Walaupun begitu, dengan mengelola website toko online sendiri memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan hanya berjualan melalui marketplace. Terlebih lagi jika Anda sudah mempunyai merek sendiri. Nah, ada beberapa contoh merek yang sukses membangun online shop-nya sendiri. Ada Bro, Erigo Store, Bookpedia, Bibisania, dan Rabani. Nah, apa saja keuntungan untuk mengelola website toko online sendiri sih? Nah, yang pertama, toko online Anda akan lebih dipercaya oleh konsumen. Berdasarkan riset Werisik, 84% konsumen lebih percaya kepada toko online yang memiliki website resmi dibandingkan toko online yang hanya mempunyai laman media sosial. Nah, yang kedua, ada toko online, Anda akan lebih mudah untuk muncul di hasil pencarian Google. Muncul di hasil pencarian Google ini penting, karena 81% konsumen melakukan riset melalui mesin pencari terlebih dahulu sebelum membeli produk secara online. Nah, yang ketiga ada mengurangi ketergantungan dari pihak lain. Dalam hal ini, marketplace. Anda bisa mempelajari bagaimana mengelola website toko tersendiri, bukan sekedar mengelola lapak di pihak orang lain. Nah, yang keempat, akhirnya Anda akan membutuhkan website toko online sendiri. Jika Anda sedang mengembangkan merek sendiri, website adalah kebutuhan utama dalam brand produk di dunia maya. Yang kelima, dengan mengelola website toko online sendiri, Anda memiliki toko pusat yang seluruh pengelolaannya di bawah kontrol Anda, bukan pihak lain. Jadi ketika ada masalah atau perubahan kebijakan di marketplace, Anda tidak kelimpungan karena punya toko sendiri. Nah, Anda bisa berjualan di marketplace dan punya website toko online sendiri. Anggap saja bahwa website toko online Anda adalah toko pusat dan marketplace hanya cabang dari toko pusat tersebut. Ini merupakan langkah antisipasi jika terjadi masalah atau perubahan kebijakan di pihak ketiga. Dalam hal ini, marketplace. Dengan memiliki website toko online sendiri, Anda masih mempunyai toko yang tidak terkena imbas masalah atau perubahan kebijakan dari pihak ketiga karena kontrol website toko online sepenuhnya ada pada Anda. Membuat website toko online adalah prioritas utama bagi para penjual online, terutama yang sudah memiliki merek sendiri. Selain bisa menjadi sarana promosi, website toko online juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek Anda. Nah, itu adalah pembahasan sedikit tentang marketplace. Nah, yang kelima ada e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik.
Nah, secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Nah, website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventaris stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Nah, secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung atau connected networks atau internet. Untuk semakin memahami mengenai e-commerce, ada berikut beberapa contoh dari praktek e-commerce. Ada menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online, ada menghasilkan pendapatan dari iklan online, pertukaran saham melalui broker online, ada penyaluran informasi kepada perusahaan melalui intranet, ada penyaluran manufaktur dan distribusi dengan paket melalui extranet, ada melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, B2B, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Nah, istilah e-commerce atau e-business sering digunakan secara bergantian juga dengan istilah e-tail dalam referensi untuk proses transaksional belanja online. Nah, ada sejarah e-commerce. Awal mula perjalanan e-commerce dimulai dari tahun 1960-an ketika bisnis mulai menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Pada tahun 1979, American National Standard Institute mengembangkan ASC atau X12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Setelah jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik tumbuh pada 1980-an, pada 1990-an munculnya eBay dan Amazon merevolusi industri e-commerce. Konsumen sekarang dapat membeli barang dalam jumlah tak terbatas secara online. Sejak tahun 1960-an hingga kini, e-commerce telah berkembang dan memiliki berbagai macam jenis, mulai dari B2C, business to consumer, B2B, business to business, dan yang terbaru adalah O2O, online to offline. Nah, ada aplikasi e-commerce. E-commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan shopping cart, EDI, file transfer protocol, dan layanan web lainnya. Nah, semua hal itu termasuk transaksi bisnis ke bisnis dan pemasaran menggunakan email dengan iklan yang diinginkan atau biasanya dianggap spam. Email-email ini dikirimkan kepada konsumen dan prospek bisnis. Sama halnya dengan mengirimkan newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan. Saat ini, lebih banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian konsumen langsung secara online dengan menggunakan alat promosi seperti kupon digital, pemasaran melalui medsos, dan iklan bertarget. Nah, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari e-commerce, seperti cepatnya akses transaksi,
ketersediaan barang dan jasa, kemudahan mengakses bagi konsumen, dan kemampuan menjangkau konsumen secara internasional. Namun, bukan berarti e-commerce tidak memiliki kekurangannya. Misalkan saja pada saat pembelian barang, konsumen tidak bisa melihat atau menyentuh langsung produk yang dibelinya. Selain itu, konsumen juga harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan produk yang dibelinya. Pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari 1/3 dari total pertumbuhan penjualan retail Amerika Serikat pada tahun 2015. Ada statistik kegiatan e-commerce dan pencapaiannya dalam kurs dolar di Amerika. Nah, meningkatnya kegiatan e-commerce memaksa para ahli IT bergerak melampaui desain infrastruktur dan pemeliharaan website. Selain itu, e-commerce juga mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadapi kebutuhan konsumen, seperti privasi data mereka. Ketika mengembangkan sistem IT dan aplikasi e-commerce, tata kelola data yang terkait dengan peraturan harus dilakukan. Nah, ada peraturan pemerintah yang mengatur e-commerce. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission atau FTC dan Industri Kartu Pembayaran atau PCI, Standar Keamanan Dewan adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce. FTC memonitor kegiatan seperti mulai dari iklan online, konten pemasaran, dan privasi pelanggan. Sedangkan Dewan PCI mengembangkan standar dan aturan termasuk kepatuhan PCI DSS yang menguraikan prosedur untuk penanganan dan penyimpanan data keuangan konsumen. Nah, untuk menjamin keamanan, privasi, dan efektivitas e-commerce, banyak hal yang harus dilakukan. Pebisnis harus mengotentikasi transaksi bisnis, mengontrol akses ke sumber daya, menginskripsi komunikasi, dan menerapkan teknologi keamanan seperti Secure Socket Layer. Nah, ada ilustrasi e-commerce. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan rancangan peraturan pemerintah RPP e-commerce Indonesia terdiri dari 3 segmen. Ketiganya antara lain startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, UKM atau usaha kecil menengah, hingga established. Nah, poin pertama yang akan disorot oleh Kemenkominfo adalah mengenai pendanaan pada e-commerce atau dari pemerintah. Akan dibuat peraturan mengenai penentuan pemberian dana hingga pemantauan daftar negatif investasi dari pemerintah. Nah, kemudian para pelaku e-commerce juga harus mengikuti peraturan mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN khusus dalam e-commerce. Lalu, pemerintah Indonesia juga akan mengatur mengenai proteksi data pribadi konsumen. Nah, itu beberapa penjelasan tentang e-commerce. Nah, itu adalah beberapa ulasan tentang berbisnis online. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam menjalankan bisnis online tersebut, baik yang pemula atau maupun yang sudah lama dalam berbisnis online. Sekian yang dapat saya bagikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!